Selamat datang di The Debate, ruang diskursus di mana kita menelaah berbagai perspektif secara mendalam dari materi yang telah kita kumpulkan. Biasanya, ketika kita berbicara tentang diagnosis medis, ada ekspektasi yang sangat kuat akan sebuah presisi kan? Ya, ekspektasi akan kepastian. Betul, mirip kayak ilmu pasti. Anda mematahkan lengan Anda, lalu hasil ronsen menunjukkan garis patahan yang bergerigi dengan jelas, dan dokterannya menunjuk ke arah sana sambil bilang, nah itu dia masalahnya. Itu biner. Patah atau tidak patah. Sangat rapi. Dan jujur saja itu menenangkan karena kita sebagai manusia memang menyukai hal-hal yang bisa dikategorikan dengan pasti. Ya, sangat menenangkan. Tapi bayangkan Anda melangkah keluar dari ruang medis itu, lalu masuk ke dalam realitas politik kontemporer kita saat ini, dan tiba-tiba mesin ronsen itu rusak berantakan. Kita mencoba mendiagnosis masyarakat kita, tapi lanskapnya ya sangat keruh. Hari ini kita akan meletakkan salah satu instrumen diagnosis sosial terbesar dari abad ke-20 di bawah mikroskop, yaitu teori tindakan komunikatif dari filsuf Jürgen Habermas. Dan kita akan menguji teori tersebut melawan sebuah fenomena yang sedang menguji batas kewarasan kita semua, yaitu politik post-truth atau pasca kebenaran. Diskursus kita hari ini murni ditarik dari literatur akademis, termasuk analisis yang brilian dari Catherine Quaycock tentang realitas post-truth versus teori ruang publik Habermas. Untuk memperjelas posisi kita, saya berargumen bahwa kerangka pemikiran Habermas bahwa rasionalitas kita berorientasi pada pemahaman bersama, itu tetap menjadi fondasi yang valid untuk menata masyarakat kita. Dan post-truth ini bagi saya hanyalah sebuah korupsi dari ruang publik tersebut. Sementara, saya mengambil posisi sebaliknya. Fenomena post-truth ini telah menghancurkan asumsi dasar Habermas loh. Realitas hari ini menunjukkan bahwa kekuasaan bisa direbut tanpa perlu merujuk pada kebenaran sama sekali, membuat teorinya runtuh menjadi sekedar utopia belaka. Oke, mari kita bedah fondasinya dulu, biar kita berpijak pada pemahaman yang sama. Inti dari teori tindakan komunikatif ini bersandar pada asumsi antropologis. Habermas mengatakan, manusia itu makhluk rasional, dan bahasa yang kita gunakan memiliki telos atau semacam tujuan bawaan untuk saling memahami. Tentu dia tidak naif ya, dia tahu orang bisa berbohong. Sering berbohong lah, terutama di politik. Tepat sekali. Tapi, dia berargumen bahwa koordinasi sosial terjadi ketika orang bertukar klaim validitas. Waktu saya berbicara pada Anda, ada klaim yang diam-diam saya ajukan, yaitu bahwa apa yang saya katakan itu benar secara faktual, tepat secara normatif, dan saya jujur. Dan disitulah titik krusialnya kan? Semua klaim itu mengasumsikan bahwa kita pada dasarnya peduli pada kebenaran. Betul, Habermas membagi ini ke dalam dua tindakan. Pertama, tindakan komunikatif, di mana kita murni mencari kesepahaman. Kedua, tindakan strategis, di mana seseorang memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadinya. Anda ingat karakter sosiopat seperti Francis Underwood di House of Cards? Ya, dia menipu semua orang. Nah, tindakan strategis Underwood itu statusnya parasit. Dia cuma bisa menipu karena orang-orang di sekitarnya masih berekspektasi bahwa dia sedang bicara kebenaran. Kalau ekspektasi itu hilang, kebohongannya tidak punya gigi. Makanya, rasionalitas komunikatif tetap menjadi standar universal. Maaf, tapi saya tidak bisa menerima argumen itu. Izinkan saya menjelaskan alasannya. Disinilah kritik dari tesis Quaycock menghantam tepat di jantung teori tersebut. Anda dan Habermas membangun sistem yang sangat rapi. Satu sisi mencari kebenaran, sisi lain membohongi atau memanipulasi. Masalahnya, post-truth tidak masuk ke dalam dua kategori itu. Sebentar, bukankah politisi post-truth itu jelas-jelas sedang melakukan tindakan strategis? Maksud saya, mereka berbohong demi kekuasaan, kan? Bukan sekedar berbohong. Ini perbedaan mekanis yang penting. Tindakan strategis, seperti berbohong, itu masih memberikan penghormatan pada eksistensi kebenaran. Seorang pembohong tahu persis apa faktanya, dan dia berusaha menutupinya. Kokoe menggunakan konsep dari filsuf Harry Frankfurt tentang bullshit atau omong kosong. Post-truth itu bukan kebohongan laten, ia wacana yang sepenuhnya abai terhadap kebenaran. Abai dalam arti mereka sama sekali tidak peduli apakah itu benar atau salah? Tepat sekali. Sang politisi tidak peduli klaimnya itu fakta atau fiksi. Tujuannya murni untuk membangkitkan emosi pendukungnya.
Karena kekuatan wacana ini tidak bergantung pada kebenaran faktual, maka pilar utama Habermas tentang klaim validitas ya runtuh. Saya melihat kemana arah argumen Anda, tapi coba kita mundur selangkah dan menelaah sifat dasar bahasa itu sendiri di dalam teks. Literatur kita menggunakan konsep hermeneutika untuk mendukung Habermas. Di sana ada konsep illocutionary force atau daya ilokusi. Daya ilokusi. Iya, intinya begini, saat saya mengucapkan sebuah kalimat kepada Anda, desain fundamental dari tata bahasa itu sendiri menuntut Anda untuk merespons dan memahami niat aslinya. Ibarat saya melempar bola, bahasa dirancang agar Anda mencoba menangkapnya. Bahkan saat melontarkan bullshit sekalipun, sang politisi tetap meminjam ekspektasi kebenaran ini. Itu adalah argumen yang menarik, tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa hal itu tidak terjadi di realitas empiris kita? Coba lihat eksponen utamanya, Donald Trump. Kenapa para pemilihnya memberikan penghargaan politik secara sukarela, padahal mereka tahu wacananya abai pada fakta? Mungkin karena mereka terjebak ilusi? Bukan. Jika jutaan orang memberikan kekuasaan tanpa menuntut kebenaran, maka bahasa terbukti bisa beroperasi tanpa harus memiliki telos bawaan untuk kesepahaman rasional yang diagungkan Habermas. Omong kosong itu dihargai justru karena ia menentang kebenaran elit. Jadi pembangkangannya yang jadi daya tarik. Secara sederhana, Habermas menganggap kita semua main catur dan pembohong menyembunyikan bidak. Tapi post-truth membuktikan politisi ini menendang papan caturnya dan penonton malah bersorak. Analogi yang luar biasa cerdas. Ya, sorakan itu membuktikan koordinasi sosial bisa terjadi tanpa perlu aturan rasional. Dan ini membawa kita ke analogi spesifik dari teks soal perampok bank yang menunjukkan kegagalan dikotomi Habermas. Silakan, coba bedah analoginya. Habermas membagi tindakan strategis jadi laten dan manifest. Laten itu kayak Anda pinjam mobil saya bilangnya mau ke supermarket, ternyata buat ngerampok bank. Niatnya tersembunyi. Dan kalau kebenaran terungkap, saya tarik kunci mobil saya. Kekuatan permintaannya hilang. Betul. Lalu ada strategis terbuka atau manifest. Anda masuk ke bank, todong senjata dan bilang, berikan uangnya. Kekuatannya murni dari ancaman fisik, bukan komunikasi. Nah, post-truth masuk yang mana? Jelas bukan manifest karena tidak ada pistol, tapi bukan laten juga. Tepat. Tidak ada ancaman fisik dan tidak menyembunyikan inkoherensinya. Semua tahu itu omong kosong. Ini adalah kategori ketiga yang meruntuhkan Habermas secara utuh. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, analogi perampok bank itu memang tajam. Namun izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda. Saya merespons ini dengan argumen korupsi ruang publik. Korupsi seperti apa maksudnya? Sama seperti sistem lalu lintas. Konsepnya merah berhenti, hijau jalan. Kalau jutaan orang tiba-tiba melanggar lampu merah massal, apakah sistem lalu lintas itu secara konseptual cacat? Tidak kan? Itu artinya ada disfungsi massal. Habermas memberikan standar normatif yang ideal. Fenomena post-truth ini adalah bentuk kekerasan struktural yang memblokir intersubjektivitas ideal kita, bukan bukti manusia irasional dari sananya. Saya kurang sepakat dengan analogi lalu lintas itu. Nerobos lampu merah punya konsekuensi tabrakan fisik yang menghancurkan. Sementara dalam politik post-truth, menerobos fakta tidak menyebabkan tabrakan. Pelaku malah memenangkan pemilu, pelakunya dapat kursi loh. Tapi tabrakannya terjadi pada institusi demokrasi kita. Kalau Anda mulai menggunakan istilah seperti kekerasan struktural, maka kita secara alami harus membawa Foucault masuk ke dalam arena. Kritik pasca strukturalis dari Foucault dalam materi kita sangat telak. Foucault berpendapat bahwa rasio atau alasan itu sendiri bukanlah hal yang netral. Iya, Foucault dan teori kekuasaannya. Habermas bergandung pada konsep Hannah Arendt tentang bertindak bersama, di mana kekuasaan sah datang dari wacana bebas paksaan. Foucault menganggap ide tentang kekuasaan tanpa paksaan itu cuma abstraksi belaka. Perbedaan Habermas antara kekuasaan dan paksaan itu, hanyalah semantik untuk menyelamatkan teorinya. Rasio adalah alat kekuasaan itu sendiri. Jujur saja, melepaskan teori Habermas berarti kita terjatuh ke dalam relativisme pasca modern yang sangat berbahaya. Berbahaya bagaimana? Kalau Foucault benar, kita kehilangan instrumen untuk menuntut keadilan. Perhatikan teks kita tentang sejarah penindasan. Bahkan rezim perbudakan yang paling represif pun tidak murni mengandalkan cambuk. Mereka merasa perlu membenarkan tindakan mereka dengan alasan yang mereka anggap sah secara rasional. Tentu, karena mereka butuh alibi legal.
Persis. Mekanisme pencarian alibi ini membuktikan bahwa manusia adalah makhluk pencari alasan rasional. Kalau kita menolak Habermas, kita kehilangan standar ukur untuk mengidentifikasi lembaga internasional mana yang gagal demokratis atau wacana mana yang manipulatif. Kita butuh standar normatif itu. Saya mengerti sentimen Anda mempertahankan proyek pencerahan itu. Tapi kita harus menghadapi fakta empiris. Asumsi dasar bahwa rasionalitas manusia secara otomatis mengarah pada pemahaman bersama sudah disangkal. Kita butuh kerangka kerja baru yang mengakui bahwa ujaran bisa punya kekuatan absolut, bahkan saat sepenuhnya terlepas dari kebenaran. Sebagai ringkasan dari posisi saya, meskipun realitas post-truth memperlihatkan retakan yang besar, proyek pencerahan dari Habermas mencari kebenaran komunikatif dan menjauhi manipulasi tetap menjadi satu-satunya cetak biru yang kita miliki untuk menyelamatkan demokrasi. Kalau dibuang, kita hanya akan masuk ke hukum rimba. Dan rangkuman saya, berpegang pada cetak biru yang sudah terbukti gagal membaca realitas, justru membahayakan kita. Namun, di tengah perdebatan sengit kita ini, ada satu titik temu atau konvergensi dari materi dasar kita. Ya, wawasan soal krisis fragmentasi itu kan. Betul. Dunia modern kita sedang menghadapi fragmentasi yang parah. Seni, sains, moralitas, politik, mereka tidak lagi berbicara dalam bahasa yang sama. Kita kehilangan apa yang disebut Habermas sebagai life world atau dunia kehidupan kita yang utuh. Kerentanan epistemologis ini yang membuat kita sangat rentan di era pasca kebenaran. Benar sekali. Dan itulah mengapa mengeksplorasi ketegangan antara teori normatif yang ideal dan realitas politik yang keras ini sangat penting. Ini memperkuat cara kita memproses informasi. Lain kali Anda mendengar klaim politik, Anda bisa membedah cara kerjanya. Kami sangat menganjurkan pendengar untuk terus menelaah literatur sosiologis dari Habermas, Coquelin, maupun Foucault di balik diskusi ini, karena masih banyak lapisan yang belum tergali. Pada akhirnya, ketika kita melihat layar gawai kita hari ini, apakah kita sekedar melihat mesin ronsen komunikasi yang sedang malfungsi? Ataukah seluruh mesin diagnostik kita memang sudah tidak relevan lagi? Pertanyaannya, kami kembalikan kepada Anda. Terima kasih telah bergabung bersama kami di The Debate.